Halo Kang, hari ini kita akan membahas laptop yang ada di atas ini, Lenovo ThinkPad X13 Yoga generasi kedua yang sudah saya pakai sekitar semingguan lamanya. Di bawahnya ada X13 generasi pertama, bukan Yoga. Kenapa saya bawa? Kenapa? Karena ya laptop ini masih saya pakai ya Kang, sampai saat ini sudah 6 bulanan kira-kira, dan ingin menunjukkan bahwa dari generasi ke-1 ke generasi kedua itu sudah ada perbedaan signifikan dari bentuk bodinya. Walaupun ini Yoga, tapi generasi kedua X13 juga sama-sama sudah lebih ringkas karena displaynya sudah 16:10. Akan lihat di sini, ini bedanya sudah signifikan ya. X13 itu selalu 13 inci, sebelumnya X2 itu ya 270, 280 itu 12 inci, tapi X3 itu berarti 13 inci. Sub notebook gitu ya, di bawah 14 inci. Sudah enak, sudah ringkas, sudah ringan. Ditambah generasi kedua, dia menjadi 16:10 dan lebih enak lagi, lebih ringkas lagi, lebih ringan lagi. Berat-beratnya 1,2 kg. Baterainya itu tetap 52 watt hour. Dan materialnya ini juga tetap dari karbon ya. Dia sudah tertulis di sini. Carbon fiber plus magnesium sasis gitu ya. Jadi memang sasisnya, rangkanya ini dari magnesium dan material-material dari karbon, sehingga kalau kita pegang kita akan terasa pede gitu ya. Dia solid, dia kokoh, tapi dia ringan dan dia tidak sama sekali ada perasaan ringkih-ringkihnya ya. Kalau kita lihat ke body-body lagi, memang ini lembut banget ya Kang. Ini sangat enak walaupun dia bekas, jadi ada beberapa dent di sini tapi nggak apa-apa kan ya, karena ini kan bekas ya. Dari bagian belakangnya juga sama, ini rubber fit 4. Ini besar-besar ya, walaupun 4, kalau ini kan kecil ya, terlihat dia pendek. Nah, ini bedanya juga, jadi rubber fit ini dia benar-benar keset gitu. Kalau Akang taruh di meja itu dia keset, kalau ini dia masih agak licin tuh, masih ada agak kegeser. Jadi itu peningkatan yang luar biasa. Dan kemudian dia exhaustnya ada di belakang, ini menjadi penting juga. Jadi saat kita menggunakan model seperti ini biasa, tangan kita nggak akan mengganggu. Dan saat kita gunakan dia modenya lain gitu, misalnya modenya dia seperti tablet begini, tenda gitu, misalnya kita lagi pengen nonton gitu ya, atau apapun, atau menunjukkan sesuatu, dia kan ada di atas, tidak mengganggu. Ini akan lihat, ini ada fingerprint. Memang fingerprint ya, jadi fingerprintnya ada di sini. Nah, dia bisa kebaca. Modenya karena ini tablet ya, jadi yang enak banget ya kalau saya sih, jadi biasanya itu jadi buat baca ya, buat baca artikel gitu, misalnya ke dikiseptera.com. Kalau kamu belum tahu, saya juga menulis di sini, atau baca komik. Ini kan jadi enak ya, kalau di HP kan kecil, tapi kalau di sini jadi lega gitu, enak banget ya. Dan karena dia juga sudah mendukung pena, penanya juga agak spesial. Kita mengambil penanya itu ada di garasi sini ya Kang. Nah, jadi dia mengisi di sini ngecas, kita tidak perlu menambahkan baterai apapun lagi, dan dia ada tombol-tombol spesial ya, customisasi, ada 2 tombol. Misalnya tombol bawahnya seperti ini, kita tekan saja, jadi lagi baca artikel tanpa kita sentuh, dia bisa scrolling. Atau tombol atasnya itu bisa seperti ini, bisa untuk meng-highlight seperti ini. Kalau misalnya di aplikasi lain, misalnya Microsoft Journal ya Kang, Microsoft Journal, ini bawaannya ketika kita memang mengaktifkan pena, dan kita kalau belum ada di download saja. Ini juga bisa seperti ini. Kalau misalnya di jurnal dia coret-coret, kalau memang Akang misalnya mau meng-highlightnya seperti ini, dia tergantung aplikasinya ya. Kalau misalnya kita di sini, saya sudah mengaktifkan ini menghapus ya, jadi menghapus tanpa sentuhan itu bisa banget seperti ini ya. Ini poin-poin key value, ringan, ringkas, durable, 16:10, 100% sRGB, pen support, dan Intel Iris. Nanti kita akan bahas. Begitu juga misalnya kita ingin menggambar, karena ini kan tablet yang bisa menggambar ya, misalnya seperti ini. Saya nggak jago gambar, tapi yang ingin saya sampaikan adalah dia sudah mendukung juga pressure sensitivitas. Kalau Akang begini saja biasa, ini kan tipis. Nah, kalau ditahan dia tebal gitu. Jadi begitu juga misalnya palm rejection, maksudnya ya. Ada nggak palm rejection? Ada. Jadi ini bisa. Jadi tangan kita pakai untuk menggambar atau menulis di sini, itu dia bisa. Jadi menurut saya, kalau memang Akang sedang dalam posisi
mencari-cari tablet tapi Windows, tablet tapi punya keyboard, tablet tapi harganya nggak mahal di 6 jutaan, ya X13 Yoga ini pilihan yang terbaik menurut saya sekarang. Bukan L13, bukan juga X1 Yoga generasi ke-6. Kenapa? Karena dia harganya paling murah. Saya sudah mencoba X1 Yoga generasi ke-6 sekilas saja, tapi memang kalau dibandingkan dengan ini, dia jauh dari segi rasa. Kita akan menginginkan itu, tapi harganya beda langsung 2,5 juta, Kang. Sedangkan dengan L13 bedanya kan tipis nih. Kalau ada L13 dibanding ini, saya rasa langsung saja mengambil ini. Catatannya, kalau aku memang pengen mengambil ini, ambillah yang 16 GB seperti ini. Kenapa? Karena ini sudah tidak bisa kita upgrade RAM lagi. Itulah kelemahannya gitu ya. Itulah kelemahannya. Banyak yang sudah tidak bisa kita upgrade di sini. Pertama, RAM sudah tidak bisa kita upgrade. SSD juga tidak bisa kita tambah jadi dual. Saya sudah coba dengan NVMe 2242 yang biasa saya gunakan di laptop X13 ini masih bisa. Di X13 generasi 1 yang AMD ini masih bisa, sedangkan di sini sudah tidak bisa. Masuk bisa, tidak ada peringatan apa-apa, tapi tidak terbaca sama sekali. Kemudian WiFi juga sudah tersolder, USB-C-nya juga tersolder. Kita berdoa saja semoga memang dia tidak rusak. Jadi banyak hal-hal yang memang tidak bisa kita gantikan. Baterai juga baterainya tanam 52 Wh. Nah, ngomongin baterainya ini masih bagus ya, walaupun 52 Wh saya dapat ini sekitar 43 Wh. Itu kan masih sekitar 80%-an ya. Cuman dia bisa menemani saya 6-7 jam. 5-6 jam lah enaknya. Jadi kalau di base efisiensi itu dia sampai 7 jam, 6 jam lebih, 7 jam itu masih oke. Kalau balance dia 4-5 jam oke. Kalau akang base performance pakai main game gitu misalnya ya, itu 1,5 jam itu masih oke, bisa bertahan. Bagusnya kan ngecasnya cepet ya. Jadi ngecasnya itu sudah menggunakan USB-C. Dapatnya seperti ini. Chargerannya saya rasa ini secara fisik saja bagus. Saya selalu mengganti langsung dengan ini ya, Ugreen ini, dia lebih reliable gitu ya. Aku juga bisa mengaktifkan threshold seperti biasa di Lenovo Vantage gitu ya. Jadi di stop di 90 kalau saya gitu. Karena kenapa di stop 90? Karena memang indikator baterainya dia itu berubah dari oranye ke putih itu di 90. Jadi tandanya ya sudah cukup cabut saja, atau di threshold saja, di situ tetap mencolok mengisi daya tapi baterai tidak keisi. Jadi baterai tidak mengganggu. Dia bypass ya, jadi langsung ke sistemnya gitu. Itu yang bagus. Dan kalau kita ngomongin porta-porta lagi, koneksi, kalau kita bayangkan ini sebagai tablet, tentu ini luar biasa lengkapnya. Jadi, 2 Thunderbolt 4 di laptop harga segini kan jarang banget ada, Kang. HDMI 2.0, masih ada USB A. Ada 2 lagi USB A-nya. Di sebelahnya ini smart card reader saja. Jadi di sebelahnya sini masih ada USB A, dan ini bolongan ya tempat tadi buat garasi si penanya ini. Dan ini cancel download kalau memang untuk lagi di display ya. Yang nggak ada adalah ya ekspansi, micro SD atau apapun itu. Jadi lagi-lagi saya harus bergantung kepada dia, si PX ini, untuk kalau misalnya ada micro SD atau SD card yang perlu saya sambungkan di sini ya. Kalau kita ngomongin performa juga, kenapa dia jadi pilihan saya misalnya gitu ya, bukan yang lain. Karena dia sudah Tiger Lake ya, Kang. Jadi Tiger Lake itu peningkatannya dari generasi ke-10 itu sudah lumayan dari segi grafis dan dari segi performanya. Saya sudah melakukan benchmarking, memang peningkatannya itu luar biasa dari generasi pertama. Saya sudah mencoba X13 Yoga generasi pertama ya, tapi memang tidak pernah ke review karena unitnya sebelum saya review itu sudah ada yang mau, sudah ada yang kebelet. Nah ini beruntung kita dapat yang generasi kedua, jadi bisa saya bandingkan juga. Misalnya kan ingin rendering video atau editing video itu masih bisa ya. Full HD 8 menit itu selesai 1 menitan. 4K itu selesai di 2 menitan. Itu kan luar biasa. Saya pakainya DaVinci Resolve ya. Rendering Blender, nah ini yang agak lama, dia 9 menitan. Begitu juga dengan rendering aplikasi-aplikasi 3D lain. Saya coba dengan SpecView Prof ya. 3ds, SolidWorks, atau Maya, segala macam dia memang agak ketinggalan. Dan hanya sedikit setara dibandingkan dengan X13 Yoga ini ya. Kalau dibandingkan dengan G3 T14 yang sudah saya coba, dia peningkatannya memang
agak jauh di G3 itu ya. Ini masih biasa saja sih. Kalau untuk main game bagaimana? Nah, main game juga masih bisa ya Kang. Jadi kalau lagi santai-santai main Valorant, pakai baterai pun itu masih bisa. Di low settingannya itu kita dapat 60 frame per second. Kalau kita di medium asal kita cas itu bisa naik di 90-100an frame per second gitu ya. Main Wuthering Wave RPG yang butuh daya grafis lebih gitu ya, itu juga masih bisa kita setting di ultra performance, itu masih di 26 30-an frame per second ya Kang. Main bola juga masih bisa asal kita settingan low, itu juga di 30-an, 36, 40-an frame per second. Asal low masih bisa kita pakai. Jadi kan luar biasa untuk laptop, tablet, kita masih bisa banyak macam-macam di sini. Nah, sekarang kita ngomongin kekurangan-kekurangannya. Jadi kekurangan yang paling jelas menurut saya pertama adalah dia sangat minim upgrade seperti yang tadi saya bilang ya. RAM-nya sudah di solder, USB-C-nya solder, SSD nggak bisa kita tambahin lagi, tidak ada ekspansi SD card atau micro SD. Mau nambahin memory one card juga, ini kalau memang nggak ada dari awal, nggak bisa juga kita tambahin sebagai modem, kita bisa SIM card maksudnya ya. Karena ini kan ada model yang bisa seperti ini, tidak bisa. Baterai juga tidak bisa kita otak-atik lagi, hanya satu, tapi baterai sih sudah bagus. Yang kedua adalah keyboard. Ini keyboardnya, ini bagus menurut saya, kalau saja Akang tidak pernah memiliki ThinkPad sebelumnya. Jadi keyboard ini masih empuk, masih enak. Dibanding G3 T14S yang kemarin masih lebih enak ini. Tapi ketika Akang mundur lagi, balik lagi ke seri sebelumnya, ke X13 ini misalnya gitu ya, akan terasa bedanya dan akan sangat nyaman sekali di sini. Ditambah lagi ini kan masih kita bisa ganti keyboardnya secara mandiri ya. Kalau ini kita ganti lepas pamresnya. Kemudian berikutnya multimedia. Dia webcamnya hanya 720p, ada yang ada IR kamera untuk keamanan, ada yang tidak. Ini saya dapat yang tidak, tapi kualitasnya ini benar-benar buruk, benar-benar zaman dulu ya, jadi nggak usah diharapkan lah. Kalau memang ingin streaming ya tinggal pakai kamera yang lain saja gitu. Audionya pun speakernya dia walaupun dari Dolby Audio tapi menghadap ke bawah dan rasanya biasa saja. Kalau ngomongin alternatif, kalau memang Akang tidak butuh semua fitur itu dan hanya punya budget 4 jutaan, saya rasa X13 generasi pertama ini masih sangat oke untuk Akang pilih. Terima kasih sudah menyaksikan sampai sekarang. Salam DK Septerian.